Serangan Bearen mengejutkan kelas. Kelas berikutnya ada di aula pelatihan akademi. Lu Xiaolin dengan bersemangat menjelaskan kepada para siswa bahwa beberapa Beastmaster terkenal telah lulus dari aula pelatihan itu. Aula pelatihan memiliki sejarah 100 tahun. Jadi, kita bisa membiarkan binatang kita bertarung di sini, Mes. Lu, seorang siswa mengangkat tangannya dan bertanya dengan penuh semangat. Pertarungan, Lu Xiaolin mengangkat alisnya dan bertanya, kamu atau binatang lemahmu yang baru menetas beberapa hari yang lalu? Semua orang tertawa terbahak-bahak. Pelajaran hari ini sederhana. Perintahkan binatangmu untuk menyerang boneka itu. Lu Xiaolin meminta para siswa untuk mendorong lebih dari selusin boneka kayu. Setiap tiang kayu terbuat dari kayu tertentu. Kekerasannya tidak kalah dengan baja. Mempelajari cara memerintah binatang adalah dasar-dasarnya. Lu Xiaolin menjelaskan, dan mempelajari cara memerintah secara efisien juga penting dalam pertempuran. Mari kita coba sekarang. Siswa pertama pergi ke boneka kayu dan memanggil binatangnya. Itu adalah Armordil remaja, panjangnya kurang dari setengah meter. Armordil, pergi. Murid itu berteriak kegirangan. Namun, Armordil tidak bergerak sama sekali. Itu mengabaikan perintah tuannya dan berbaring di tanah, mulai tertidur. Siswa itu sangat cemas sehingga wajahnya memerah. Dia maju dan mendorong Armordil. Pada akhirnya, ekor Armordil mengenai lengan siswa tersebut, dan dia berteriak kesakitan. Puff, binatangmu sepertinya tidak terlalu patuh. Hahaha, jadi ini binatangmu. Betapa memalukan. Hahaha, aku tidak bisa menahannya. Kamu membunuhku. Semua orang sangat gembira ketika mereka melihat ini. Lu Xiaolin tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya saat melihat peserta pertama. Astaga, afinitas 20, kata Subai. Dia melihat panel informasi Armordil dengan rasa ingin tahu, dan hasilnya mengejutkan. Afinitas antara Armordil dan siswa itu hanya 20. Ini sudah dianggap sangat rendah. Subai ingin tahu tentang bagaimana siswa itu membuat perjanjian dengan Armordil. Tidak heran Armordil tidak mematuhi tuannya. Tidak ada yang tahu hal gila apa yang dilakukan siswa itu setelah perjanjian dibuat sehingga menyebabkan afinitas turun begitu banyak. Jangan berkecil hati. Binatangmu mungkin sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Lu Xiaolin menghibur siswa itu. Kemudian, siswa lainnya mulai berlatih untuk memberikan instruksi kepada binatang mereka. Kemudian, giliran Chu Yiyun. Mata semua orang segera tertuju padanya. Jadi itu Chu Yiyun. Kudengar potensi base-nya berada di level mid gold. Aku sangat iri. Jika aku memiliki base dengan potensi di level mid gold, aku akan tertawa terbahak-bahak bahkan saat aku sedang tidur. Hehe, apa gunanya iri? Kamu tidak bisa membandingkan diri kamu dengan latar belakangnya. Apakah ada orang di kelas kita dengan base dengan potensi lebih baik dari Chu Yiyun? Aku tidak tahu, tapi kurasa tidak. Detik berikutnya, Chu Yiyun melepaskan Raja Ger dari sigilnya, yang langsung menimbulkan kehebohan. Sebagian besar binatang siswa memiliki potensi di tingkat perunggu. Hanya sedikit dari mereka yang memiliki beast di level silver. Mereka akan iri pada binatang dengan potensi tingkat emas. Seperti yang diharapkan dari nama Raja Ger, semua binatang di sekitarnya mundur setengah langkah begitu muncul. Lihat itu, sampah. Pada saat itu, Liba berjalan ke arah Subai dan berkata dengan suara rendah dengan jijik, jangan mengira hanya karena kamu masuk kelas elit, kamu akan bisa membuat lompatan besar. Kamu hanya beruntung. Itu benar. Orang biasa harus berpenampilan seperti orang biasa. Belum terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Subai, berlutut dan beri hormat, kita akan membiarkan masa lalu menjadi masa lalu. Beberapa bawahan di samping Liba bahkan lebih sombong. Mereka dengan jelas menunjukkan bahwa mereka mengandalkan Chu Yiyun untuk menggertak orang lain. Subai tidak tertarik pada mereka. Sial, kamu masih belum tahu apa yang baik untukmu. Kamu akan menyesal, Liba berkata dengan marah. Di depan boneka kayu, Chu Yiyun sudah mulai memerintahkan Raja Ger untuk menyerang. Mengaum, Raja Ger meraung saat menyebarkan tubuhnya. Binatang di sekitarnya gemetar ketakutan di bawah kekuatannya. Banyak siswa tidak punya pilihan selain menyimpan binatang mereka kembali ke sigil mereka. Kemudian, yang lain menyaksikan Raja Ger mengayunkan cakarnya yang tajam ke boneka kayu itu.
Serangan itu meninggalkan bekas goresan pada boneka kayu itu. Semua siswa gempar. Wow, seperti yang diharapkan dari Raja Ger. Itu tidak setingkat dengan binatang kita. Ya, binatang kita bahkan tidak bisa menggores boneka itu. Mungkinkah Raja Ger Chu Yiyun telah menembus ke tingkat kedua? Kalau tidak, itu tidak mungkin. Raja Ger lebih kuat dari binatang lainnya, dan matanya tajam. Jelaslah bahwa Raja Ger telah meninggalkan para siswa dalam debu di bawah asuhan Chu Yiyun. Ini adalah efek dari penggunaan sumber daya. Jika seorang Beastmaster memiliki cukup dana, mereka dapat memisahkan celah antara mereka dan Beastmaster lainnya. Pada saat itu, mata Chu Yiyun bertemu dengan mata Subai, dan dia menyeringai. Mata Chu Yiyun dipenuhi dengan provokasi. Namun, Subai mengabaikan Chu Yiyun. Dia berjalan ke boneka itu dan melepaskan Bearen dari sigilnya. Mengaum, raungan marah bergema di seluruh aula pelatihan, mengejutkan Lu Xiaolin. Bearen sangat patuh di sigil tetapi menjadi gelisah saat Raja Ger muncul. Ini karena Bearen merasakan permusuhan dari pasangan terkuat di tempat kejadian, Chu Yiyun, dan Raja Ger. Jadi Bearen ingin keluar tetapi dihentikan oleh Subai. Sekarang setelah Bearen akhirnya muncul, dia tidak sabar untuk menghadapi Raja Ger. Adegan itu sekarang benar-benar sunyi. Ini adalah pertama kalinya yang lain melihat Bearen Subai, dan mereka terkejut dengan momentumnya. Dari segi aura, tidak kalah dengan Raja Ger dan lebih kuat. Raja Ger juga merasakan permusuhan Bearen. Itu menyebarkan cakar depannya dan menggeram di tanah. Subais Bearen, mengapa itu tampak lebih besar dari Raja Ger? Semua orang terkejut menemukan ini. Bearen ini telah dibesarkan dengan baik. Bahkan Lu Xiaolin tidak bisa tidak memuji. Dibutuhkan banyak energi dan sumber daya untuk berlatih menjadi kondisi yang luar biasa. Kilauan bulu bis dan kondisi mentalnya mencerminkan perhatian dari The Beastmaster. Bearen, serang boneka kayu itu. Subai menyentuh kepala berbulu Bearen dan menunjuk ke suatu tempat tidak jauh. Subai tahu bahwa Bearen ingin bertarung dengan Raja Ger karena sifatnya yang agresif. Selama Bearen merasa terancam atau bermusuhan, hal itu akan membangkitkan keinginannya untuk berperang. Tetapi pada saat itu, Subai tidak memanggil Bearen untuk melakukan itu. Mengaum, meski tidak mau, Bearen menghadapi boneka kayu itu lagi dan menamparnya dengan telapak tangannya yang tebal. Ledakan, dalam sekejap, kepala boneka kayu di depan Bearen hancur berkeping-keping. Boneka kayu yang tidak bisa digerakkan oleh para siswa dihancurkan seperti tahu oleh cakar Bearen. Tidak takut apapun di dunia. Dia, itu, apa-apaan ini, itu terlalu kuat. Binatang macam apa itu Bearen? Itu menghancurkan boneka kayu dengan satu telapak tangan. Itu bahkan lebih kuat dari Raja Ger. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Mungkinkah Bearen menggunakan skill ilusi? Pernahkah kamu melihat Bearen yang menggunakan ilusi? Ya, Ilucup bisa menggunakan ilusi. Goblok sih ya, itu spesies yang sama sekali berbeda. Semua siswa di kelas tidak bisa mempercayainya. Itu sangat keterlaluan bagi mereka. Itu baru hari pertama akademi, dan tidak ada yang akan percaya bahwa ada binatang yang bisa menghancurkan boneka menjadi berkeping-keping. Orang harus tahu bahwa seekor binatang, di bawah perawatan seseorang seperti Chu Yiyun dengan latar belakang yang kuat, hanya bisa meninggalkan goresan pada boneka kayu itu. Adapun Bearen, tidak hanya membuatnya marah begitu muncul. Saat itu menyerang, itu langsung menghancurkan boneka kayu itu. Bearen dikuasai. Bagaimana mungkin? Liba dan yang lainnya tercengang dan tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Chu Yiyun, yang tidak jauh, juga sama. Dia telah menghabiskan begitu banyak uang untuk Raja Ger dan dikalahkan oleh seorang Bearen. Seluruh kelas mulai meragukan kehidupan mereka. Bahkan Lu Xiaolin pun kagum. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia alami dalam karir mengajarnya. Itu baru hari pertama akademi, dan Subai membawa kejutan besar. Tidak buruk, Bearen itu. Lu Xiaolin tersenyum pada Subai dan berkata, apakah itu potensi atau sifat? Jelas bahwa itu adalah binatang dengan potensi luar biasa. Kamu harus melatihnya dengan baik. Aku akan, Nona Lu. Subai menjawab sambil tersenyum. Setelah beberapa hari menyerap energi listrik, level Bearen sudah lama menjadi mid 4 iron. Secara alami, kelompok binatang di kelas tidak bisa dibandingkan dengan Bearen.
Bearen masih menatap Raja Ger dengan ekspresi menghina dan provokatif. Namun, Raja Ger tidak berani melawan Bearen. Raja Ger sangat ketakutan dengan serangan Bearen sehingga dia meringkuk ke pelukan Chu Yiyun. Setelah Bearen menyerang, para siswa kelas elit 2 memiliki rasa hormat yang sama sekali baru terhadap Subai. Beberapa bahkan berniat berteman dengan Subai. Mereka tidak peduli apakah Subai adalah orang biasa atau bukan. Lagi pula, yang terkuat memegang kekuasaan di dunia ini. Itu membuat Chu Yiyun semakin marah. Setelah kelas menyelesaikan pelatihan putaran pertama mereka memulai kelas kedua hari itu. Yaitu tentang bakat Beastmaster. Meskipun binatang itu penting, bakat seorang Beastmaster juga sama pentingnya. Ambil bakat Subai sebagai contoh. Lu Xiaolin menjelaskan, bakat Subai bertempur. Dia dapat meningkatkan kehendak pertempuran Beast dan elemennya dalam pertempuran. Jangan berpikir bahwa pertarungan Beast akan sia-sia. Nyatanya, banyak binatang akan kehilangan keinginan mereka untuk berperang karena gangguan mental mereka, dan mereka akan melarikan diri. Binatang itu bukan mesin. Mereka memiliki emosi mereka sendiri. Itu normal bagi para Beast untuk takut akan pertempuran. Bagaimanapun, pertempuran memiliki kekejamannya. Bahkan manusia akan berada di ambang kehancuran belum lagi binatang. Subai, tolong tunjukkan bakatmu untuk semua orang. Lu Xiaolin memanggil Subai dan kemudian memanggil Beast-nya, Foxairo, dari Beast Space-nya, dan Foxairo yang berwarna abu-abu dan keputihan muncul. Kemudian, ia menggunakan gerakan nakal untuk melompat ke bahu Lu Xiaolin. Subai, biarkan Bearenmu bertarung dengan Foxairo. Lu Xiaolin mengarahkan Foxairo untuk berlari ke depan dan berkata, jangan khawatir, aku akan mengontrol Foxairo untuk menghindari pertarungan yang sesungguhnya. Subai mengangguk dan membuka panel informasi Foxairo. Nama, Foxairo. Silsilah, tidak ada. Level, lebih rendah 3 perak. Potensi, atas 8 perak. Sifat, lemah lembut. Bakat, tangkas, level B. Keahlian, bilah angin, level C. Tackle cepat, level D. Serangan cepat, level B. Tidak heran Nona Lu mengatakan mereka akan menghindari pertempuran. Bahkan jika potensi Bearen lebih tinggi dari Foxairo, tidak ada cara untuk mengalahkannya dalam menghadapi kesenjangan kekuatan yang begitu besar. Pikir Subai. Karena itu hanya upaya, Subai memerintahkan Bearen untuk maju. Sudah waktunya. Selama pertempuran terakhir Bearen dengan Majakel, tekanan tak terduga mencegah Subai menggunakan bakatnya. Sifat Bearen adalah agresif dan tidak takut pada apapun di dunia. Itulah mengapa bakat level B Subai, Battle Up, sepertinya tidak berguna. Kedua binatang itu saling berhadapan, jaraknya kurang dari 5 meter. Semuanya, tetap fokus dan perhatikan perubahan di Bearen. Lu Xiaolin sudah siap. Dia segera berkata, Subai, kamu bisa menggunakan bakatmu sesuai keinginanmu. Foxairo, bersiaplah untuk pertempuran. Begitu Lu Xiaolin selesai berbicara, perilaku Foxairo berubah dari menyendiri. HISSSS. Foxairo mengeluarkan suara yang menusuk telinga, dan perubahan aura membuat para siswa yang hadir menggigil. Apakah ini kekuatan binatang tingkat perak? Sungguh aura yang mengejutkan. Apakah menurut kalian Bearen bisa selamat dari ini? Itu adalah binatang tingkat perak. Tentu saja tidak. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Semua orang memiliki pemikiran yang sama sekarang. Para siswa tidak memiliki kepercayaan pada Bearen. Tidak ada alasan lain. Di hadapan perbedaan level yang begitu besar, semua faktor eksternal tidak berguna. Itulah yang ingin ditunjukkan oleh Lu Xiaolin. Lu Xiaolin membiarkan Foxairo tingkat perak menekan Bearen. Saat Bearen hendak kabur, Subai mengaktifkan bakatnya. Meski efeknya minimal, akan baik-baik saja jika itu mencerminkan efek dari bakat Subai. Semuanya, perhatikan baik-baik. Lu Xiaolin baru saja membuka mulutnya dan hendak memberi pelajaran kepada para siswa. Namun, Lu Xiaolin tidak menyangka bahwa tidak hanya Bearen yang tidak melarikan diri, tetapi juga meraung menentang. Mengaum. Saat Bearen meraung, ia membuka cakarnya. Sepertinya dia siap bertarung dan tidak akan mundur. Foxairo berdiri di tempat, dan aura tajamnya telah menghilang sepenuhnya. Agak membingungkan, bukan karena takut pada Bearen. Lu Xiaolin juga bingung. Dia segera bertanya kepada Subai, apakah kamu mengaktifkan bakatmu?
Tidak, aku tidak melakukannya. Su Bai menggelengkan kepalanya. Lalu, bibir Lu Xiaolin berkedut saat dia menatap Bearen. Dia pikir, sama seperti pepatah, semakin cerdas semakin sedikit keberanian. Pada saat yang sama, Lu Xiaolin juga kagum dengan keadaan Bearen saat ini. Bearen bisa melawan Foxairo tingkat perak tanpa rasa takut. Lu Xiaolin hanya punya satu tebakan. Itu karena sifat Bearen dan potensinya yang luar biasa. Jika tidak, binatang biasa akan lari ketakutan dan tidak akan mampu melawan dengan kehendak mereka. Bearen perlahan mendekat, dan Foxairo tidak berani gegabah. Rambut Foxairo berdiri tegak, mengambil sikap serius, siap bertarung. Lu Xiaolin segera menyimpan Foxairo di bis space miliknya untuk keselamatan semua orang. Ahem, ada situasi kecil. Kemudian, Lu Xiaolin menjelaskan kepada para siswa dengan senyum pahit. Mungkin Su Bai's bis sedikit menantang, tapi tidak apa-apa. Perbedaan paling signifikan antara menjadi pendukung dan bakat lain adalah bahwa pendukung dapat menggunakan bakat mereka pada binatang Beastmaster lain. Ada sukarelawan yang ingin datang dan mencoba menghadapi Bearen dengan Beastmu, keturunan memalukan dari binatang ilahi. Setelah Lu Xiaolin menyuarakan pikirannya, suasana di aula pelatihan mulai menjadi sedikit canggung. Sepertinya tidak ada yang mau membiarkan binatang mereka bertarung. Itu normal karena sifat dan kekuatan Bearen terbukti bagi semua orang. Semuanya, jangan khawatir. Lu Xiaolin menyadari sekitarnya. Dia menghibur murid-muridnya. Aku di sini. Aku tidak akan membiarkan binatangmu terluka. Meskipun Lu Xiaolin meyakinkan mereka, tidak ada siswa yang mengambil inisiatif untuk maju. Tidak ada yang ingin menjadi yang pertama menonjol. Tepat saat Lu Xiaolin kehabisan akal, Chu Yiyun tiba-tiba melangkah maju. Lu, aku akan melakukannya, kata Chu Yiyun. Kemudian, dia memelototi Su Bai dengan tatapan garang. Chu Yiyun menolak untuk percaya bahwa Raja Gernya telah kalah dari Bearen belaka. Raja Ger hanya meremehkan Bearen sebelumnya, tapi sekarang Raja Ger telah menyatukan dirinya, itu pasti akan mampu membalikkan keadaan. Pikir Chu Yiyun. Kalau begitu mari kita tunjukkan Chu Yiyun untuk semua orang, kata Lu Xiaolin. Lu Xiaolin menghela nafas lega ketika dia melihat seseorang akhirnya memecah kesunyian. Chu Yiyun berdiri di hadapan Su Bai dan berkata dengan senyum dingin, katakan pada Beastmu untuk berhati-hati. Jangan salahkan aku jika aku terluka. Su Bai mengangkat bahu sambil tersenyum. Baru saja, bis seseorang sangat ketakutan sehingga merangkak ke pelukan tuannya. Sekarang setelah tenang, dia merasa bisa melakukannya. Pikir Su Bai. Sialan kau, Su Bai. Tunggu dan lihat saja. Li Ba melompat seperti badut dan berteriak, Raja Ger memiliki garis keturunan bangsawan. Bagaimana bisa takut pada Bearen? Garis keturunan bangsawan yang dibicarakan Li Ba adalah garis keturunan Empeger. Raja Ger adalah keturunan cabang dari garis keturunan Empeger. Meskipun Raja Ger adalah keturunan setelah beberapa generasi, ia masih memiliki sisa kekuatan Empeger di dalam darahnya. Empeger adalah salah satu binatang ilahi. Menurut catatan sejarah, ketika Empeger menetas, semua ras tunduk padanya. Namun, jumlah Beastmaster yang pernah melihat Empeger hanya sedikit. Sampai sekarang, tidak ada satupun yang telah dijinakkan oleh Beastmaster. Sebaliknya, keturunan Empeger masih ada. Mengenai itu, Lu Xiaolin telah melihat kekuatan dan keberanian Bearen, tetapi dia masih lebih optimis tentang Raja Ger. Bagaimanapun, itu adalah cabang dari garis keturunan Empeger. Meskipun Raja Ger adalah cabang keturunan yang sangat jauh sampai-sampai hanya ada sedikit kekuatan yang tersisa, itu masih merupakan keturunan dari binatang ilahi. HMPH, Raja Ger, pergi. Chu Yiyun mendengus dingin dan memberi perintah. Saat berikutnya, Raja Ger mengeluarkan raungan yang dalam dan mulai bergerak menuju Bearen dengan cakarnya. HMPH, Raja Ger, pergi. Chu Yiyun mendengus dingin dan memberi perintah. Saat berikutnya, Raja Ger mengeluarkan raungan yang dalam dan mulai bergerak menuju Bearen dengan cakarnya. Semua siswa di kelas menonton tanpa berkedip. Mereka bertanya-tanya apakah sifat agresif Bearen lebih kuat atau kekuatan garis keturunan Raja Ger lebih kuat. Semua orang takut kehilangan adegan yang menarik. Menurut kalian siapa yang lebih ganas? Omong kosong, itu pasti Raja Ger. Meskipun Raja Ger tidak sekuat Bearen, dalam hal garis keturunan, Raja Ger jelas lebih kuat.
Aku setuju. Raja Ger adalah keturunan Empeger. Itu bukan sesuatu yang bisa dipalsukan. Hampir semua orang memiliki pemikiran yang sama tetapi masih menantikannya. Lagi pula, Bearen bahkan tidak takut dengan Foxairo level perak. Bearen memandang Raja Ger yang mendekat dengan jijik. Dengan kekuatannya, Bearen dapat dengan mudah menerbangkan Raja Ger dengan sekali tamparan. Grur! Raja Ger sepertinya menyadari itu, dan dia mulai menggeram. Namun, kebanggaan Raja Ger pada tulangnya memungkinkannya untuk terus bergerak maju. Adegan itu penuh dengan ketegangan. Bahkan Lu Xiaolin tidak terkecuali dalam hal ini. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu. Namun, saat jarak antara Bearen dan Raja Ger kurang dari 3 meter, Bearen tiba-tiba melangkah maju, dan Raja Ger melompat mundur ketakutan. Semua orang menganga, dan mereka semua terkejut. Raja Ger sudah kalah bahkan sebelum pertandingan dimulai. Sebaliknya, Bearen dengan santai berjalan mendekat, dan Raja Ger terus mundur. Raja Ger mundur ke sisi Chu Yiyun dan bersembunyi di belakangnya. Goblok Xia, apa yang kamu takutkan? Kamu adalah keturunan Empeger. Chu Yiyun sangat marah sehingga dia mengutuk. Pada saat itu, Lu Xiaolin segera berkata kepada Subai, cepat, aktifkan bakatmu. Subai tidak ragu setelah mendengar instruksi Lu Xiaolin. Subai segera mendekati Raja Ger dan mengaktifkan bakat level B-nya, Battle Up. Cahaya redup mendarat di tubuh Raja Ger. Ini adalah tanda bakat mulai berlaku. Chu Yiyun tidak mau menerima ini, tapi dia masih berharap Raja Ger-nya tidak akan kalah dari Bearen. Di bawah pengaruh bakat Subai, kehendak Raja Ger pulih, dan kekuatannya meningkat secara signifikan. Kamu bisa melakukannya, Raja Ger. Teriak Chu Yiyun. Semua orang menyaksikan bagaimana Raja Ger berdiri lagi. Raja Ger menarik perhatian banyak pasang mata dan sekali lagi berjalan di depan Bearen. Wow, bakat Subai cukup bagus. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa aneh. Ya, bahkan kekuatan garis keturunan Empeger di Raja Ger tidak bisa berbuat apa-apa. Semua orang menghela nafas dengan emosi. Tapi saat mereka mengira bakat Subai berhasil, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Raja Ger, yang telah tiba di depan Bearen, meletakkan kaki depan dan kepalanya di tanah. Raja Ger langsung menundukkan kepalanya ke arah Bearen. Para siswa saat ini semua tercengang. Apa-apaan? Kamu adalah keturunan Empeger. Sungguh memalukan. Ini keterlaluan. Kurasa tidak ada yang akan percaya padaku jika aku memberitahu mereka apa yang terjadi hari ini. CK, jadi ini Raja Ger. Jika aku adalah Chu Yiyun, aku mungkin akan muntah darah sekarang. Teman-teman, lihat, Chu Yiyun benar-benar muntah darah. Tidak ada yang bisa menerima itu, apalagi penguasa Raja Ger. Chu Yiyun tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia memuntahkan darah dan pingsan di tanah. Chu Yiyun telah menghabiskan banyak usaha dan sumber daya untuk membesarkan Raja Ger, yang menjadi hal yang memalukan. Itu adalah kekacauan di masa sekarang. Liba dan yang lainnya membawa Chu Yiyun ke rumah sakit. Adapun Subai, dia memegang Bearen dan melihatnya tanpa daya. Dia berkata dengan lembut, kamu melakukannya dengan baik. Aku akan memberimu hadiah saat kita kembali. Mendengar itu, Bearen langsung bersorak dan mengayunkan cakarnya kegirangan. Itu tidak sabar untuk menyerap energi listrik. Lelucon sudah berakhir, begitu pula kelas hari ini. Sebelum semua orang pergi, Lu Xiaolin masih ingin mengatakan sesuatu. Kepala sekolah secara pribadi akan datang untuk memberikan kuliah malam ini. Kamu tidak diizinkan untuk absen. Mendengar itu, semua orang juga menyadari bahwa mereka tidak bisa gegabah. Akademi ini memiliki sejarah panjang dan menghasilkan beberapa Beastmaster yang kuat. Sebanyak 1000 Beastmaster adalah level emas ke atas. Dan kepala sekolah saat ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat berlian. Beastmaster level Diamond dapat menghancurkan gunung dan mengisi lautan hanya dengan bis yang mereka miliki. Memiliki orang yang begitu kuat untuk mengajari mereka adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan tidak peduli berapa banyak uang yang dimiliki seseorang. Tidak ada yang cukup bodoh untuk melewatkannya. Bracer Thunder God kelas biru unggul. Berbunyi. $3 juta telah ditransfer ke akun kamu. Silakan periksa dan akui. Subai mengangkat teleponnya setelah mandi. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya.
$3 juta telah ditransfer ke akun kamu. Silakan periksa dan akui. Subai mengangkat teleponnya setelah mandi. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Karena tunjangan untuk memasuki kelas elit diberikan, Subai berencana untuk menghabiskannya nanti. Bearen, di sisi lain, memeluk kawat itu dan menggerogotinya seolah-olah nyawanya bergantung padanya. Selain pemberitahuan pembayaran, ada juga banyak SMS dari nomor tak dikenal yang mengundang Subai untuk makan bersama. Ada sedikit perekrutan dalam teks-teks itu. Insiden Bearen menakut-nakuti Raja Ger di ruang pelatihan telah menyebar ke seluruh akademi. Itu menyebabkan sensasi di akademi. Forum dibanjiri dengan komentar. Siapa Subai? Aku belum pernah mendengar tentang dia. Mustahil. Raja Ger adalah keturunan dari binatang surgawi. Aku tidak percaya. Bagaimana Bearen bisa lebih baik dari Raja Ger? Tanpa terkecuali, pertarungan antara Bearen dan Raja Ger terlalu absurd. Sampai-sampai semua orang masih skeptis. Subai tidak terlalu peduli tentang itu. Tidak masalah bagi Subai apakah orang-orang mempercayainya atau tidak. Dia juga tidak ingin menjadi pusat perhatian. Setelah mandi, Subai membawa Bearen dan meninggalkan akademi ke distrik komersial terbesar di kota. Saat Subai dan Bearen keluar dari mobil, mereka melihat lampu bersinar di antara gedung pencakar langit. Ini adalah pertama kalinya Subai di sini sejak dia memasuki kota. Kehidupan di kota besar memang berbeda. Pada jam ini, sebagian besar warga sudah tidur. Subai memilih toko peralatan terbesar di dekatnya. Semua jenis peralatan bis bisa dilihat melalui jendela. Lu, kenapa kamu tidak pergi dan menyapa pelanggan? Pramuniaga baru itu langsung bertanya ketika dia melihat Subai tidak disambut. Wanita bernama Lu itu mencibir ketika dia melihat pria muda yang berjalan masuk. Ling, kamu harus memperhatikan pekerjaan kami. Kemudian, Lu menunjuk ke pakaian Subai dan berkata dengan jijik, lihatlah pakaian compang camping pria itu dan usianya. Bisakah dia membeli barang-barang di toko kami? Sudah cukup baik kita tidak mengusirnya. Bagaimana kita bisa menghiburnya? Mendengar itu, pramuniaga muda yang dimarahi sedikit mengernyit. Ini adalah pekerjaan pertamanya. Sebagai orang biasa, pramuniaga muda itu diperlakukan dengan kata-kata kasar dan ejekan di masyarakat ini. Namun, dia tidak ingin dikaitkan dengan orang-orang yang berperilaku buruk. Jadi pramuniaga muda itu berjalan ke Subai tanpa ragu-ragu. Dia memasang senyum profesional dan bertanya, "Halo, Pak. Selamat datang di toko peralatan Bassmaster profesional kami. Ada yang bisa aku bantu?" Ini adalah pertama kalinya Subai memasuki toko seperti itu selama lebih dari 10 tahun. Ada begitu banyak item untuk dipilih. Ketika Subai ingin mencari asisten toko, kebetulan ada yang datang. Aku mencari 50 kg besi halus. Apakah kamu memilikinya? Subai bertanya. Lewat sini, kata pramuniaga muda itu. Dengan bantuan pramuniaga, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan rak tersebut. Subai senang dengan berat besi halus di tangannya. Subai membeli besi halus karena dia menemukan bahwa setelah bis space disederhanakan dan dapat diperluas dengan berlari. Semakin dia berlari, semakin banyak ruang yang bisa dia kembangkan. Pada saat yang sama, ada pengaturan tersembunyi tambahan. Yang membawa beban, terakhir kali Subai kembali dari kota, dia membawa hadiah yang diberikan penduduk kota kepadanya. Itu adalah perjalanan yang melelahkan karena banyak tas kecil di ransel Subai dan beratnya setidaknya 30-40 kg. Itu tidak berlebihan. Bagaimanapun, ini adalah niat baik dari ratusan warga kota. Setelah kembali ke asrama, Subai menyadari bahwa perjalanan itu telah membantu memperluas ruang binatang lebih efisien daripada berlari beberapa putaran di sekitar kota. Oleh karena itu, Subai memutuskan untuk membeli besi halus untuk membawa beban sebelum dia datang. Bahkan, banyak siswa akan membeli perlengkapan untuk membawa beban untuk memperkuat fisik mereka. Namun, sebagian besar siswa tidak akan terlalu berlebihan untuk memulai dengan 50 kg. Sebaliknya, mereka akan mulai dengan 2,5 kg, 5 kg, dan 15 kg. Itu karena fondasi Beast Space adalah kekuatan fisik Bassmaster. Ketika kekuatan fisik Bassmaster sudah cukup, barulah dia dapat menahan Beast Space yang lebih besar. Apakah kamu yakin akan membeli 50 kg besi murni? Pramuniaga muda itu bertanya. Dilihat dari usiamu, kamu pasti seorang siswa di akademi.
Panduan resmi kami di sini merekomendasikan kamu menggunakan 5 kilogram besi halus. Tidak apa-apa, aku ingin mendapatkan 50 kilogram. Subai menolak. Karena Subai bersikeras, pramuniaga itu tidak terus membujuknya. Harga besi halus di sini dinilai sangat murah. 50 kilogram hanya berharga $3.000, dan Subai membeli 5 set sekaligus. Saat membeli peralatan BRN, Subai tidak akan menyimpannya. Jika Bassmaster seperti pengemudi ekskavator, maka bis adalah mesinnya. Tidak peduli seberapa terampil pengemudinya, tidak ada cara untuk mengoperasikan ekskavator tua yang rusak itu. Apakah kamu memiliki anggaran untuk membeli peralatan bis kamu? Tanya pramuniaga muda itu. Antara $500.000 sampai $1 juta. Dan aku menginginkan sesuatu dengan elemen listrik. Terima kasih, kata Subai. Hah? Mendengar itu, pramuniaga muda itu tercengang. $500.000 sampai $1 juta. Itu jumlah uang yang cukup besar. Siswa muda ini dikritik oleh Lu sebelumnya, tetapi dia memiliki banyak uang. Apakah aku bermimpi atau sesuatu? Pikir pramuniaga muda itu. Meskipun pramuniaga muda itu tidak percaya Subai dapat mengambil begitu banyak uang, dia tetap memperlakukannya secara profesional. Pramuniaga muda itu memperkenalkan peralatan dengan elemen listrik di toko. Ini adalah peralatan elemen listrik terbaru di toko. Itu terbuat dari tulang bis tingkat tinggi, Dorama. Ini sangat kokoh dan harganya $800.000. Kata pramuniaga muda itu. Agak jelek, dan nilai jualnya adalah kekokohannya. Subai bertanya, ada peralatan tipe listrik lainnya di sini. Ini peralatan paling populer tahun ini. Dan tombak petir ini. Seekor binatang dapat melengkapinya dan mengendalikannya sesuka hati, melepaskan. Pramuniaga itu memperkenalkan beberapa produk berturut-turut. Tapi Subai terus menggelengkan kepalanya. Dia tidak puas sama sekali. Kemudian, sebuah peralatan dengan kilau metalik yang cerah muncul dan menarik perhatian Subai. Ini adalah, pramuniaga itu berkata dengan ragu, pelindung Thunder God baru saja tiba di toko kami. Mungkin di luar anggaran kamu karena harganya $1,1 juta. Tapi jangan khawatir, kami memiliki sesuatu yang mirip dengan Thunder God Brushes di toko kami. Jika kamu menginginkannya, aku bisa pergi ke gudang dan mengambilnya. Subai tidak mendengarkan pramuniaga muda itu. Dia sudah membuka panel informasi Thunder God Brushes. Nama, Thunder God Brushes. Grade, superior biru. Biaya, 0/1000. Efek, mampu menyimpan sejumlah besar energi listrik terlebih dahulu, dan langsung melepaskannya di bawah kendali Bassmaster. Harga, $1,1 juta. Seolah-olah peralatan ini dibuat khusus untuk BRN, memungkinkan BRN menampilkan potensi penuhnya. Kualitas peralatan dibagi menjadi nilai rough gray, normal white, grid green, superior blue, epic purple, dan legendary orange. Di sisi lain, Thunder God Brushes dianggap sebagai peralatan tingkat menengah. Sebuah ide muncul di benak Subai, dan dia memutuskan untuk membeli Thunder God Brushes. Aku akan mengambil ini. Tolong kemas 2, kata Subai. Memperluas ruang binatang secara eksplosif. T2, pramuniaga muda itu tercengang ketika mendengar itu. Takut dia salah dengar. Dia menegaskan lagi, apakah kamu mengatakan kamu ingin membeli 2 potong Thunder God Brushes? Peralatan kelas superior biru langka, dan hanya 2 yang ada di toko. Pramuniaga muda itu tidak menyangka siswa muda di depannya akan meminta semuanya. Ya, Subai mengangguk. Jika Nona Lu mengetahui bahwa Subai telah menggunakan uang sakunya untuk membeli 2 gelang Thunder God yang mahal, dia mungkin akan lebih terkejut daripada pramuniaga muda itu. Sebagian besar dari $3 juta yang didistribusikan akademi kepada para elit akan digunakan untuk menyediakan sumber daya untuk meningkatkan binatang mereka. Itu belum termasuk peralatan. Sejumlah besar Beastrien diperlukan untuk melatih seekor bis. Beastrien, seperti namanya, memungkinkan bis tumbuh lebih cepat saat dikonsumsi. Para siswa dari kelas normal hanya mampu membeli Beastriens kelas rendah. Pada saat yang sama, para elit memenuhi syarat untuk membeli Beastriens kelas menengah. Harga pasar untuk sebotol Beastrien kelas menengah adalah $10.000. Binatang biasa perlu mengonsumsi sebotol setiap hari. Dengan kata lain, seorang Bassmaster harus mengeluarkan $300.000 sebulan. $3 juta tidak cukup untuk memberi bis dengan Beastrien kelas menengah senilai 1 tahun.
Oleh karena itu, para elit yang kekurangan uang akan memberi makan bis mereka dengan campuran Beastrian kelas rendah dan menengah. Peralatan yang dibeli Subai seharga $2,2 juta hanya karena sistem penyederhanaan. Karena sistem memungkinkan BRN menyerap energi listrik untuk tumbuh, Subai tidak perlu mengeluarkan uang ekstra untuk Beastrians. Itu sebabnya Subai bisa menghabiskan semua uangnya untuk peralatan. Silakan ikuti aku, kata pramuniaga muda itu. Pramuniaga muda itu menyadari bahwa dia telah mendapatkan banyak uang. Dia segera membawa Subai ke konter dan mengeluarkan pembaca kartu. Berbunyi, terima kasih. Kamu baru saja menghabiskan $2,215 juta. Kartu bank digesek di mesin, dan suara merdu mesin terdengar. Itu tidak jauh. Pramuniaga lain yang memandang rendah seorang siswa miskin seperti Subai terkejut ketika mendengar itu. Apa aku salah dengar? Anak itu baru saja menghabiskan lebih dari $2 juta. Apa dia pura-pura bodoh untuk mengambil keuntungan dari kita? Kata pramuniaga. Pramuniaga itu berlari untuk melihat-lihat. Subai benar-benar menghabiskan lebih dari $2 juta. Seketika, pramuniaga tersebut merasa menyesal dan tidak rela atas perilakunya tadi. Keberuntungan seperti itu telah menyelinap di bawah hidung pramuniaga itu dengan sia-sia. Sebaliknya, pramuniaga muda yang baru saja tiba mendapatkan kekayaan. Subai kemudian menyingkirkan Thundergot brasis dan besi halus ke dalam bis space. Jika Subai membawa ini kembali, dia mungkin akan kelelahan. Untungnya, Subai dapat menyimpan barang-barang spesial ini di bis space. Ketika Subai kembali ke akademi, dia segera mengeluarkan sepotong besi halus. Dia membawanya di punggungnya dengan ikat pinggang khusus. Subai mulai berlari mengelilingi lapangan. 100 jin benar-benar tidak bisa dianggap enteng. Subai mengertakkan gigi dan berlari sepertiga putaran sebelum dia berkeringat dan hampir kehilangan keseimbangan. Banyak siswa di dekatnya melihat Subai. Lihat pria itu. Dia baru berlari sebentar, tapi dia sudah bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti lari maraton. Hahaha, menurutku dia terlalu lemah. Pelankan suaramu. Dia mungkin mendengarmu. Jadi bagaimana jika dia mendengarku? Aku bisa menjatuhkannya dengan satu pukulan dengan lengan dan kakinya yang kurus. Sungguh pria kecil yang tampan. Dia hanya sedikit lemah, tapi dia masih sangat tampan. Saat mereka mengobrol, Subai menyelesaikan satu putaran. Dia berbaring di rerumputan dan menarik napas dalam-dalam. Seolah-olah dia baru saja basah kuyup oleh hujan lebat. Berbunyi, lari telah selesai. The Beast Space akan bertambah 1 meter persegi. Suara sistem terdengar di benak Subai seperti biasa. Subai tidak menyangka bahwa berlari satu putaran di lapangan dengan 100 jin besi halus di punggungnya akan sama dengan berlari lebih dari 10 putaran di kota. Itu benar-benar luar biasa, pikir Subai. Dia sangat gembira setelah istirahat singkat. Sebuah metode untuk Beastmaster biasa untuk memperluas beast space mereka adalah latihan. Subai akan memperkuat tubuhnya untuk mengembangkannya. Namun, tingkat ekspansi beast space sangat lambat. Itu normal untuk memperluas kurang dari 3 meter persegi dalam 1,5 tahun. Bahkan dengan ramuan rahasia yang mahal, hanya bisa ditingkatkan menjadi 10 meter persegi. Namun, berbeda dengan Subai. Setelah penyederhanaan, Subai membawa 100 jin besi halus dan berlari satu putaran mengelilingi lapangan. Dia jauh lebih tak terkalahkan daripada Beastmaster yang tak terhitung jumlahnya yang bekerja keras. The Beast Space adalah akar dari semua Beastmaster. Hei, apakah kamu lelah? Seorang siswa perempuan memberikan botol air kepada Subai dan berkata, minumlah air. Jangan terlalu memaksakan diri. Subai tidak mengambil air darinya. Dia mengeluarkan air dari ranselnya. Bahkan anak laki-laki harus melindungi diri mereka sendiri saat mereka jauh dari rumah. Untuk sesaat, gadis itu tercengang dengan tindakan Subai dan tidak tahu harus berkata apa. Ketika Subai berdiri lagi, dia tidak stabil, dan besi halus terlepas dari pengekangnya dan jatuh ke lapangan rumput. Berat 100 jin ditambah berat Subai menyebabkan dia langsung jatuh di rumput datar dan membuat lubang di dalamnya. Siswa perempuan itu terkejut. Dia kebetulan melihat itu dan tidak bisa mempercayai matanya. Pasti sulit membuat lubang di padang rumput. Siswi itu berpikir, terima kasih atas kebaikan kamu. Aku akan melanjutkan pelatihan aku, kata Subai. Kemudian, dia melanjutkan pelatihannya.
Siswa perempuan itu menatap pandangan belakang Subai yang memudar, dan teman-temannya mendatanginya. Orang itu benar-benar tidak takut mati. Ya, dia sudah dalam kondisi yang sangat buruk setelah berlari 1 putaran. Dia sebenarnya masih berani lari. Haruskah aku memberitahu guru? Kita harus. Kami tidak ingin siapapun lari ke kematian mereka. Itu akan menjadi hal yang keterlaluan terjadi di akademi. Kalau begitu aku akan pergi memanggil guru. Tunggu, tepat ketika teman-teman siswi itu akan pergi menemui gurunya, siswi itu dengan cepat menghentikan mereka dan berkata, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Hah? Apa yang kamu bicarakan? Teman-temannya semua mengira dia telah disihir oleh Subai. Namun, setelah siswi itu menjelaskan apa yang terjadi tadi, mereka tiba-tiba terdiam. Mereka ingin membalas, tetapi tanda di lapangan rumput terlihat jelas. Itu adalah lubang berbentuk persegi dengan diameter sekitar 10 cm. Orang itu, apakah dia benar-benar berlari dengan besi halus yang sangat berat ini? Astaga, tidak heran dia terhuyung-huyung saat berlari. Luar biasa, mereka sangat menghormati Subai ketika mereka memandangnya lagi. Subai membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk berlari 15 putaran dan memperluas 15 meter persegi bis space-nya. Bis space Subai saat ini adalah 18,3 meter persegi. Prestasinya sudah tidak ada duanya di antara murid-muridnya. Bahkan siswa dari angkatan sebelumnya jarang setara dengan Subai. Subai kembali ke asrama dan mandi air dingin. Dia sangat lelah sehingga dia hampir tertidur di tempat tidur. Tapi masih ada kelas kepala sekolah nanti. Jadi, Subai merapikan dirinya dan bersiap untuk keluar. Tiba-tiba, teleponnya berdering, dan itu adalah telepon dari Lian. Tidak buruk, Subai. Kudengar kau mengalahkan Raja Ger hari ini. Itu adalah keturunan dari binatang surgawi. Kudengar Raja Ger trauma dan bahkan tidak berani keluar dari sigil tuannya. Setelah mendengar kabar tersebut, Lian masih ragu. Tetapi ketika dia mengingat pertempuran Bearen dengan Majakal di kota, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu mungkin. Oleh karena itu, Lian memanggil Subai. Rumor itu sedikit dibesar-besarkan. Subai menyentuh hidungnya dan tersenyum.